Salam sehat. Gejolak harga oil dan gold yang disebabkan oleh eskalasi di Middle East. Jumat, tanggal 13 Januari 2025. Nah ya, ini harga komoditi crude oil ya, WTI future ya. Coba kita lihat gold ya, coba. Ya, gold. Wih, gold yo all time high juga ini ya. Jadi gold ini all time high ya. Jadi Senin ini kita coba amatin emas-emasan. Ya alasannya kalau all time high. Kemudian tapi crude oil ya, crude oil WTI ya, ini ya, ini breakout ya, breakout dalam breakout 2 kali ya, kalau kita ini anggaplah kita breakout ya. Ini breakout dalam waktu 3 hari, breakout 2 resist ya. Jadi ya ini itu jelas mempengaruhi harga komoditi, terutama emas dan oil. Nah, kita sajikan data. Nah, ini ya. Jadi oil, konsumen oil atau konsumen portofolio oil atau saham oil itu banyak ya. Tapi di sini saya tampilkan 4 ya. Karena ini yang the big 4 ya. Jadi 4 besar emiten oil di bursa kita. Nah, dari 4 emiten itu saya pilah berdasarkan ya, level ini ya, 7432. Di mana 7 yaitu ini energi ya, naik dalam 2 hari 4% di hari Kamis ya. Kemudian 7% di hari Jumat. Di hari Kamis dia gap up 2,4% di open ya. Untuk energi ENRG dan MDEC naik 2,7%. Elsa 2,1% dan Akra 1,6%. Itu lompatan di pembukaan pasar di hari Kamis. Kemudian, nah ini ya, naik hari Kamis. Memang tanda-tandanya minyak naik karena di hari Kamis itu sempat 5% ya. Sempat 5% naik harga minyak, tapi closingnya di merah. Coba sebentar ya. Nah ini ya, ini sempat panic buying, open ya, sini opennya langsung gap ya, bikin gap up, tetapi kemudian berakhir dengan merah ya. Ini apa ini ya? Ya, tahulah intinya itu ya. Dalam 3 hari ini ya, kita kembali ke ini, ke saham oil ini. Ya intinya ada tanda-tanda kepanikan ya. Ditandai dengan harga yang naik tinggi, open gap ya. Walaupun akhirnya merah, tapi hari berikutnya rupanya ya benar terjadi ya perkiraan itu, yaitu eskalasi Timur Tengah di mana dua negara Israel dan Iran saling berbagi
rudal. Kemudian di hari kedua, ini Akra 2%, 2,8%, Elsa 0,4%, ini sempat sangkut juga ini saya. MDEC, nah nggak merhatiin waktu itu. Energi baru yang saya perhatiin juga. Kemudian di hari kedua, maksudnya di hari Jumat, ya, energi naik 7%, MDEC naik 9,4%, Elsa naik 6,7%, dan Akra naik 2,3%. Dengan valuasi meningkat, yaitu dari 85 ke 128, dari 61 ke 252, dari 42 ke 111, dan 39 ke 53. Kemudian free float, ya ini Anda baca sendiri ya. Ini saya hapus saja, nggak terlalu penting ya. Nah, sinyal di saya energi itu di jam setengah 10 ke atas ya, sinyalnya baru ketemu ya. Tapi harga ya biasa naik tinggi ya. Itu kelemahan volume ya. Naik tinggi, ada volume karena udah naik tinggi. Nah, itu kelemahan ya. Itu memang ya daripada nggak ada sinyal-sinyalan ya, daripada kita meraba-raba, naik tinggi dengan volume ya tinggal pertimbangan masuk atau enggak ya. Daripada nggak ada sinyal atau kita beli tunggu ya masing-masing strategi lah ya. Tapi kalau saya udah kebiasaan pakai volume ya, kalau nggak ada volume bingung juga walaupun udah naik tinggi ya. Tapi kan kita harap misalnya ini naik ada volume, hari berikutnya volume nambah ya. Saya harap ya. Tapi kan tidak selalu seperti itu ya. Kemarin energi nyangkut, Elsa juga nyangkut ya. Tapi ya tahunnya di hari berikutnya gap up. Nah ini ya, bahkan MDEC di sesi C atau di jam 10 ke atas, nah Akra memang ini tidak cocok untuk volume ya. Akra ini dia volumenya lagging ya, naik ya, walaupun volume naik tapi ketahuannya di sesi-sesi akhir, yaitu sesi Y itu sesi closing ya, atau mendekati closing. Terus apalagi? Nah, ini open gap di hari kedua. Oh ya, ini energi. Ternyata kemarin gap up ya di closing, gap up 1,5%, cukup besar juga naiknya ya. 1,5%. Sedangkan MDEC naik 0,4% gap up-nya, sedangkan Akra gap down 0,4% kecil ya. Kita abaikan aja. Kecuali yang energi ini 1,5. Di sesi open di hari Jumat, energi karena tadi ada eskalasi Timur Tengah itu energi naik langsung 7% di sesi open. MDEC di 5,1%, Elsa di 4,6%, dan Akra di 2,3%. Nah ini hack-nya ya. Hack. Sempat 10% naiknya. Jadi kalau kita nggak punya barang memang bingung. Bingungnya apa? Ya naik 7%, mau ambil, mau panik buying, ranknya cuma 3% ini antara open dan high. Dan seterusnya ya. Terlalu panjang nanti videonya. Nah ini intinya itu ya. Jadi MDEC 9%, terus Elsa 6%, dan Akra 5,1%. Ya. Terus nah ini asing, Elsa asing ada 21%, atau emiten minyak yang digemarin oleh asing yaitu Elsa. Mungkin dia kurang nggak terlalu volatil maybe ya. Atau mungkin ini BUMN ya. Anak usaha dari Pertamina. Akra paling tidak disukai oleh
asing. Tapi Akra ini kalau nggak salah ya perusahaan Malaysia. Pemegang sahamnya dari negeri jiran tetangga. Elsa yang paling digemari. MDEC ini kurang suka juga, netral katakanlah ya. Sedangkan ENRG ya ini ya netral juga, tapi asing tidak mengganggu di sini. Ya ini Abu Rizal Bakri, energi sama Abu Rizal Bakri sama Salim kalau nggak salah, nggak tahu ya. Coba kalau ada informasi bahwa energi kaitan dengan Salim, tolong komen di bawah. Anthony Salim, oh ini ya ini Salim Group ya. Plus Medco Group ya. Elsa BUMN ini Malaysia. Nah, itu ya. Ini sekilas tentang emiten minyak di big cap atau yang termasuk di dalam IDX 80 ya, termasuk liquid. Nah, coba kita lihat chartnya. Sebentar ya, lihat chartnya, kita buka dulu chartnya, kita tutup dulu, kita pause dulu biar nggak terlalu. Nah, ini Akra ya. Akra gap up ya, gap up ya. Nah, Akra ini sebentar saya tutup anunya ya. Nah, ini Akra ini gap up tapi terus nggak turun ya. Nah, gap up. Jadi ini open sama dengan preview price. Bukan. Open sama dengan low ya. Ini ya open sama dengan low, tapi hampir. Ini hampir open sama dengan low ya, istilah baru ya. Hampir open sama dengan low. Jadi tidak turunnya tidak buat buntut panjang ya. Coba kalau Elsa coba. Ini biasanya buntutnya agak panjang. Nah, ya betul. Ini kan ini open. Nah, ini malah buntutnya kebablasan ya. Jadi open, akhirnya tutupnya di bawah open. Ini juga open, sempat turun ke bawah. Jadi ini untuk bagi ya pemula, termasuk bagi saya ya. Kalau pada Elsa, misalnya open ada panic buying, kita tunggu agak turun ke bawah. Kita antri di bawah aja. Karena kebiasaan Elsa dia open kemudian turun ya. Kecuali di ini mungkin ini di sesi-sesi awal, maksudnya hijau yang pertama itu dia tidak bikin buntut bawah ya. Ini hijau yang kedua buntut bawahnya kecil. Nah, ketiga mulai goyang karena mungkin banyak yang TP, jadi dari opennya di atas last price. Kemudian ini juga open ya. Kemudian mungkin pada TP jualan turun, tapi karena memang keadaan mendukung harga oil naik ya naik. Bahkan di sini high price sama dengan last price ya. Bagus ini. Secara chart bagus, tinggal menunggu perkembangan harga oil. Itu Elsa, kemudian MDEC. Nah, ini juga betul-betul bagus ya. Jadi open, naik, terus last price sama dengan high price, di mana memang ada panic buying. Di sini harga open sempat ya turun karena ya mungkin ada yang scalping langsung TP yang biasa dengan beli sore jual pagi ya. Maka harga turun kemudian naik lagi sesuai dengan harga oil yang tutup di harga sekitar 7% ya, kenaikan dari harga sebelumnya. Ini MDEC, Elsa, ini energi. Ini udah breakout juga ya, breakout ya. Terus energi. Nah ya,
Ini energi. Nah, ini yang agak ya maksudnya nggak volatil ya. Memang energi itu agak volatil dibanding emiten yang lain. Energi itu yang paling volatil. Ini bikin gap up ya. Bahkan naik tinggi, turun lagi ya. Nah, ini juga malah jodi, maksudnya open price sama dengan last price. Ini naik terus dengan volume yang cukup meyakinkan. Ini juga golden cross ke atas ya. Terus ini juga udah uptrend, udah di golden cross, di mana histogram di atas 0 ya. Terus merah ditembus hijau, ini merah ditembus hijau. Ini indikator leading, ini indikator lagging. Coba kita aktifkan. Nah ya, ini udah tembus MA 200 ya. Katanya kalau udah nembus MA 200 itu namanya strong uptrend katanya. Terus lagi kalau tersusun antara MA yang lebih kecil di atas MA yang lebih besar, ini MA 20 ya, di atas MA 60, di atas MA 100, di atas MA 200. Tapi lebih bagus urut ya. Dari MA 10 sampai MA 20 urut, sampai MA 60 urut ya. Nah, bagus lagi kalau MA 100-nya di bawah MA 60, MA 200-nya di bawah MA 100 dan seterusnya ya. Itu oil. Nah, kita ke oil tetapi yang non IDX 80 ya. Kita berhentikan dulu video, kita screening data karena udah 17 menit ya. Ya, jadi ini yang selain IDX 80 saya ketemukan ini ya. Sebetulnya banyak sih ya, maksudnya kadang-kadang gini, misalnya oil tapi dia transportasinya seperti winch, yaitu kan dia kapal ya, kapal diduga dia ngangkut oil juga. Nah, tapi saya pingin fokus ke yang oil, murni oil ya, murni oil. Walaupun ada yang salah ya mohon maaf ya, karena ya saya teknikal jadi tidak terlalu paham fundamental perusahaan tersebut. Nah, si Cho ini ya, sebetulnya ini juga bukan oil murni, tapi dia jasa yang terkait dengan oil. Ya. Misalnya pengeboran ya, jadi misalnya dia jasa bornya atau gimana ya, alatnya atau gimana lah. Intinya dia bukan oil murni ya, bukan penghasil oil, bukan, tapi dia kerja misalnya ngebor atau apalah yang terkait dengan emiten oil. Jadi dia termasuk di situ oil. Ya, pengaruh. Ya, pengaruh. Ini terbukti naik di 8,6%. Nah, di sini ternyata ya, manajemen investasi atau bandar ya, dia lebih suka ke yang big cap ya, karena terbukti dengan kenaikannya ya. Terus di sini tidak ada panic buying, gap up ya, cuma ini apek 1,1%, buat 0,9%, walaupun akhirnya berakhir duka minus 4,4%. Ini minyak ya, dan minyak ya, perusahaan emiten baru di minyak ya, dia minus 4,4%. Mungkin bandarnya belum bermain paling, atau underwriternya atau entah apalah ya. Nah, di sini Ratu memang siapa nggak kenal Ratu ya, suaminya raja. Saya suaminya raja, istrinya raja, maaf. Nah,
ini Ruiz di 1,2%, APEC di 0%, tapi sebelumnya naik lumayan di 12%. Ya. Wow, naik 55%, sedangkan dia opennya tidak gap up. Siko juga tidak gap up, tapi dia naik 8,6%, 5,5%. Dengan valuasi ya karena dia bukan big cap ya, ini 1 miliar nih 500 juta lebih dikit ya, tidak sampai 600.000. APEC di 5,9 miliar, Ruiz ini di 300 juta. Ratu, nah ini Ratu memang ini punya konglomerat ya, juga terkait dengan politik ya. Suaminya Puan Maharani buat 480. Jadi ya kita nggak pas situ masukin sini 100 juta sekali hajar kanan ya, atau ya 50 juta apa 25 juta lah udah ketahuan di sini, karena ya kalau 2 kali hajar kanan 25 juta kalikan 10 250 juta, ini udah separuh lebih dari valuasi buat misalnya ini ya. Tapi kalau ini kan nggak kerasa 250 miliar atau seperempat T ya. Kalau cuma 100 juta ya ketelan lah ya. Nah itu ya, jadi memang kalau duit besar memang enaknya main di yang valuasinya super. Kalau duit kecil ya 100 juta mungkin kan ya, enaknya ya di valuasi kecil, karena valuasi kecil tuh biasanya naiknya lebih mudah. Kan nggak semua 100 juta satu saham kan nggak, bisa dibagi menjadi ya 5 atau 10. Nah ini ya, ini free floatnya Anda paling sedikit adalah BOAT, ini karena baru IPO. Ratu juga baru IPO. APEC nggak tahu IPO kapan ya, yang jelas saya ingatnya Ratu dan BOAT yang baru IPO. Ini Sico terdeteksi di jam setengah 9 ke atas, APEC demikian juga. Nah Ruiz terdeteksi di jam 10 ke atas. Nah ini yang gap up itu 1% di hari kedua ya, di hari Jumat kemarin, ya, termasuk tidak terlalu reaktif ya untuk yang saham kelas 3 malah ya, kecuali Ratu ya. Ratu ini kelasnya ya sebetulnya udah mirip-mirip kelas 2 lah atau kelas 1 ya, karena valuasinya sampai 250 juta. Kalau ya keadaan normal katakanlah 70 juta di sini ya. Nah, ini 70 juta. Itu ya. Ratu. Kemudian ya ini ya, Hack-nya 8,6%, Siko, Wo 5,5%, APEC 7,8%, Ruiz Hack-nya 3,5%, Ratu di 10,2%, lumayan juga ini ya. Ratu cukup elastis dengan harga minyak ya ternyata. Kalau tidak ada ini kan kita nggak tahu. Nah, terutama saya nggak tahu bahwa Ratu tuh setiap harga oil naik ya, itu efeknya langsung atau ya cuma senggol-senggol aja seperti Akra misalnya naiknya. Nah ini ternyata sampai 10%. Cocok dengan uang besar. Ya itu ini di gap up semua ya. Wow di gap up 1,9% di closing. APEC di 1,1% ya, 1%. Ratu di 0,7%. Ya ini Hayanto benar atau enggak, Ruiz ini ada Hayanto ya. Tapi memang ini tenang ya. Maksudnya naiknya enggak terlalu tinggi, tenang. Absorb bantuan ini cukup elastis terhadap kenaikan oil ternyata. Baru tahu sekarang ini. Nah, ya itu. Oh ya, ini umur
Sico termasuk baru IPO juga, baru 3,2 tahun ya. Ratu baru 0,4 tahun, jadi belum ada setengah tahun. Nah, buat ini setengah tahun. 0,6 kan ya setengah tahun lebih ya. Kalau setengahnya 0,5 ya. Nah, itu ya. Ini ternyata emiten minyak yang baru IPO ya cukup banyak. 3 ya tuh, 2, 3 ya. Ratu ini jagonya yaitu big cap, seolah-olah big cap ya, walaupun belum masuk IDX. Masuk small medium cap juga belum ya. Masuk ke IDX 80 belum, apalagi ya LQ45 sama IDX 30 ya, belum masuk. Nah, saya kira itu dulu ya. Kalau mau saya tambahin ke emas, terlalu panjang videonya. Kalau sempat saya buat video yang terkait dengan emas, mungkin coal, mungkin gas, karena emang 3 itu ya, setiap minyak naik ya coal sebagai substitusi kan naik, gas juga substitusi naik, emas ya karena setiap ada ya konflik ya, konflik regional apalagi internasional ya, regional biasanya emas ikut bergejolak ya. Dan oh ya, ternyata dari all time high ya. Nah, jadi mungkin emas ya saya pertimbangkan, tapi emas sudah terlalu tinggi sebetulnya, all time high ya. Jadi ya nantilah waktunya cukup atau enggak ya, intinya saya ke minyak karena memang Middle East itu kaitan langsung dengan crude oil, karena tidak ada penambangan yang paling efisien ya, kecuali di Timur Tengah, karena mungkin pasir atau gimana ya, nggak kayak di Amerika dia di bebatuan mungkin lebih sulit atau memakan cost yang lebih besar kalau mendrilling, menggali atau mengebor minyak bumi dari dalam bumi ya. Saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul. Maaf kalau ada kata-kata salah ya. Maklum ya, newbie baru 10 tahun ya, terus malah curhat ya. Jadi intinya mohon maaf kalau ada kesalahan, terutama kalau ada motor yang lewat ya, berisik. Ya, cukup ya. Salam sehat.